Saya Andi akan menjelaskan proses terjadinya hujan dan petir. Ilmu fisika banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu fenomena terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Energi panas yang dimiliki oleh matahari membuat air yang berada di laut, sungai, danau, dan sumber air di permukaan bumi lainnya mengalami proses evaporasi atau yang biasa dikenal dengan penguapan. Air berubah menjadi uap-uap air dan memungkinkan untuk naik ke atmosfer bumi. Uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi. Proses kondensasi terjadi di mana uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak partikel yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam. 4. Presipitasi menggunakan proses terjadinya hujan yang terakhir. Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Awan-awan yang terbentuk kemudian tertiup angin dan mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Awan-awan yang terbawa angin ini akan semakin besar ukurannya karena terus menyatu awan-awan lainnya. Butir-butir es yang ada pada awan akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Ketika jatuh, butir-butiran es ini akan melalui lapisan udara yang lebih hangat di dalamnya sehingga mengubah butiran es tersebut menjadi butiran air. Butiran air yang turun ke bumi inilah yang disebut sebagai hujan. Proses terjadinya petir terjadi karena adanya muatan listrik yang terpisah di dalam awan. Proses dimulai dengan gesekan antara partikel-partikel dalam awan yang menghasilkan muatan listrik. Muatan positif berkumpul di bagian atas awan, sementara muatan negatif mengumpul di bagian bawah. Ketika perbedaan muatan ini mencapai titik tertentu, terjadi petir. Proses ini menghasilkan kilatan cahaya yang disertai dengan suara gemuruh yang disebut guntur. Dari saya, terima kasih. Saya Iksan Melda akan menjelaskan jenis-jenis hujan. Ada beberapa jenis hujan yang dapat dibedakan berdasarkan sumber terbentuknya. Beberapa jenis hujan meliputi 1. Hujan konvektif, terbentuk akibat pemanasan permukaan bumi yang menyebabkan udara di sekitarnya naik. Udara yang naik mendingin dan membentuk awan hujan. Hujan orografis disebabkan oleh udara lembab yang dipaksa naik akibat pertemuan massa udara dengan pegunungan. Udara yang naik mendingin dan membentuk awan hujan. 3. Hujan frontal terjadi ketika dua massa udara dengan suhu dan kelembapan yang berbeda bertemu. Udara hangat dan lembab naik di atas udara dingin membentuk awan hujan. 4. Hujan siklonal berkaitan dengan pergerakan pusaran udara di dalam siklon. Udara di sekitar pusaran tersebut naik dan membentuk awan hujan. 5. Hujan senja terjadi ketika uap air di udara mengalami kondensasi pada senja atau malam hari, seringkali tanpa adanya awan yang terlihat. Setiap jenis hujan memiliki karakteristik dan mekanisme terbentuknya yang berbeda. Ada juga beberapa jenis petir yang dapat dibedakan berdasarkan sumber terbentuknya dan karakteristiknya. Beberapa jenis petir meliputi 1. Petir awang-awang atau yang bisa disebut cloud-to-cloud lightning. Terjadi antara awan yang satu dengan yang lain tanpa menyentuh permukaan bumi. Ini menciptakan kilatan cahaya di dalam awan. Kedua, petir awan ke bumi atau cloud to ground lightning. Jenis petir ini mencakup saluran listrik antara awan dan permukaan bumi. Inilah yang sering terlihat dan terdengar sebagai kilatan cahaya dan guntur. Ketiga, petir jarak jauh atau seed lightning. Terjadi ketika petir terjadi di balik lapisan awan dan cahayanya terlihat menyapu sepanjang lapisan awan tersebut, menciptakan kesan cahaya yang menyebar. Keempat, petir jarak dekat atau yang bisa disebut staccato lightning. Kilatan petir pendek yang terlihat dalam bentuk kelihatan itu cepat putus. Petir corona atau yang bisa disebut ball lightning.
Fenomena langka di mana bola kecil bercahaya berbentuk selama atau setelah badai petir dan bisa bergerak di sekitar. Setiap jenis petir memiliki sifat dan karakteristiknya sendiri, tetapi semuanya melibatkan perpindahan besar-besaran muatan listrik antara awan atau antara awan dan permukaan bumi. Oke, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor hujan dan petir. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu faktor-faktor hujan. Di sini ada penguapan, yaitu air dari permukaan tanah, sungai, dan lautan mengalami penguapan menjadi uap air di atmosfer. Ini adalah awal dari siklus hujan. Yang kedua ada konveksi, yaitu ketika udara hangat dan lembab naik ke atmosfer, udara tersebut mendingin karena tekanan atmosfer yang lebih rendah di ketinggian. Ini mengakibatkan pembentukan awan. Yang ketiga ada kondensasi, yaitu udara yang naik dan mendingin menyebabkan uap air yang terkandung di dalamnya berubah menjadi tetes-tetes air kecil. Proses ini dikenal sebagai kondensasi. Yang selanjutnya ada nukleasi, yaitu tetes-tetes air kondensasi membutuhkan inti yang disebut nukleus untuk membentuk butir-butir hujan. Partikel-partikel seperti debu atau bakteri dapat bertindak sebagai nukleus. Selanjutnya ada koalesensi, yaitu tetes-tetes air yang terbentuk kemudian menggabung satu sama lain melalui proses koalesensi, yaitu membentuk tetes-tetesan air yang lebih besar. Yang terakhir ada gravitasi, yaitu butir-butir hujan yang terbentuk akhirnya jatuh ke bumi karena gaya gravitasi. Oke, yang selanjutnya kita akan membacakan faktor-faktor hujan, faktor-faktor petir, yaitu adalah pemisahan muatan, yaitu selama proses konveksi dalam awan, partikel-partikel air terkondensasi, berinteraksi dan terpisah menjadi muatan positif dan negatif. Selanjutnya ada pembentukan medan listrik, akumulasi muatan positif dan negatif di dalam awan menciptakan medan listrik yang kuat antara bagian atas dan bagian bawah awan. Ionisasi udara, yaitu medan listrik yang kuat menyebabkan ionisasi udara di sekitar awan, menghasilkan ion-ion positif dan negatif. Selanjutnya adalah pembentukan saluran ionisasi. Saluran ionisasi terbentuk sebagai hasil dari ionisasi udara menciptakan jalur konduktif bagi muatan listrik. Selanjutnya adalah ledakan listrik atau discharge. Ketika perbedaan potensial mencapai titik tertentu, ledakan listrik terjadi melalui saluran ionisasi, menciptakan kehilatan cahaya yang kita kenal sebagai petir. Yang terakhir ada gelombang suara atau petir. Proses ledakan listrik yang sangat cepat menciptakan gelombang suara yang kita dengar sebagai petir. Analisis hujan yang disajikan pada halaman 2 sampai dengan 5 menunjukkan kondisi faktor curah hujan yang terjadi selama bulan September 2023. Analisis ini dilakukan berdasarkan data observasi dari stasiun BMKG, pos hujan kerjasama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan data satelit Global Satellite Map Precipitation atau GSMAP. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah yang terakhir dan kesimpulan. Pembentukan awan terbentuk melalui proses penguapan air dari permukaan tanah, sungai, dan lautan, yang kemudian mengalami konveksi dan kondensasi di atmosfer. Konveksi udara hangat dan lembab menyebabkan udara mendingin di ketinggian membentuk awan. Pembentukan petir terjadi dalam konteks aktivitas badai dan melibatkan pemisahan muatan listrik di dalam awan. Akumulasi muatan positif dan negatif menciptakan medan listrik yang kuat, menyebabkan ionisasi udara dan pembentukan saluran ionisasi. Ledakan listrik atau discharge melalui saluran ionisasi menciptakan kilat cahaya yang kita kenal sebagai petir, disertai dengan gelombang suara yang disebut guntur. Interaksi faktor-faktor pembentukan awan dan petir saling terkait karena aktivitas konveksi yang sama yang membentuk awan juga menciptakan kondisi yang mendukung pemisahan muatan dan pembentukan petir. Pentingnya siklus hidrologi penguapan air, pembentukan awan dan petir merupakan bagian dari siklus hidrologi yang memainkan peran penting dalam distribusi air di planet ini. Pengaruh lokasi dan variabilitas suhu, kelembapan, dan kondisi atmosfer lokasi mempengaruhi karakteristik pembentukan awan dan petir di berbagai daerah. Oke, itu adalah kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.